Jadi tidak ada jaminan orang baik, orang bisa masuk surga itu mengandalkan keturunannya. Makanya bagi orang yang ngeklaim dirinya adalah keturunan nabi ini, keturunan wali ini, keturunan kasepuan ini, lalu dia ada jaminan bahwa orang itu adalah orang baik, orang itu adalah orang pilihan. Kalau memang seperti itu, berarti percuma kita tuh menyembah Tuhan yang mempunyai sifat welas asih. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Surya Alam. Tetap untuk saudara-saudara kita dimanapun berada selalu sehat dan diberikan kesehatan, murah rezeki. Untuk semua keluarga diberikan ketentraman lahir dan batin. Salam rahayu, rahayu, rahayu segung temati. Memang kalau dibilang zamannya sebenarnya bukan zamannya tapi orangnya ya. Orang saat ini itu kelihatannya masih sibuk dengan agama, tapi tidak sibuk dengan tentang tauhid atau ketuhanan. Jadi seolah-olah dengan menyatakan dirinya keturunan Rasulullah atau keturunan Nabi, bahwa itulah orang yang benar. Padahal kebenaran itu bukan dari keturunan, kebenaran ada dari perilaku Tuhan itu sendiri. Karena setiap manusia itu sudah bersama Tuhannya masing-masing, bukan bersama keturunannya masing-masing. Terus kedua kalinya kalau mau atau nantang minta dites DNA dengan Rasulullah atau dikatakan Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar adanya, apalagi bisa dites DNA. Karena ribuan tahun yang lalu dan akan dites DNA dengan saat ini. Saya kok yakin pasti ada perubahan genetik dalam setiap keturunan manusia itu. Terus yang berikutnya, seandainya itu benar keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, terus mau apa? Itu yang perlu dipertanyakan. Apakah karena dia keturunan Nabi atau Rasulullah itu dia bisa menjamin bahwa negeri ini akan makmur, aman, ataukah dengan keturunan Nabi yang pada akhirnya nanti diiming-imingi surga, dia juga berani menjamin orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti keturunannya bisa menjamin memasukkan surga semua. Kalau membicarakan tentang surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah atau Tuhan. Jadi bukan keturunan atau sosok yang didewa-dewakan itu yang akan menjamin orang itu masuk surga. Keturunan sekalipun kalau perilaku, ucapannya, perbuatannya tidak mencerminkan orang yang ditokohkan, baik tutur bicaranya, sopan santunnya, dan lain sebagainya. Saya yakin kok apalagi yang dibicarakan tentang surga, saya kok tidak percaya sama sekali. Karena saya sendiri juga keturunan Nabi, sesuai dengan cerita di dalam agama Islam. Bahkan bukan turunan Rasulullah, saya bukan turunan Muhammad, tapi saya keturunan Nabi Adam. Jadi jauh ke bawah atau tinggi ke atas Nabi Adam dibanding Nabi Muhammad. Itu pun kalau mau masuk surga.
itu harus disesuaikan dengan perilaku atau perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada jaminan orang baik, orang bisa masuk surga itu mengandalkan keturunannya. Makanya bagi orang yang ngeklaim dirinya adalah keturunan nabi ini, keturunan wali ini, keturunan kasepuan ini, lalu dia ada jaminan bahwa orang itu adalah orang baik, orang itu adalah orang pilihan. Kalau memang seperti itu, berarti percuma kita tuh menyembah Tuhan yang mempunyai sifat welas asih. Karena kalau hanya mewalasi atau mengasihi orang-orang yang dari keturunan nabi atau keturunan wali atau keturunan apapun lah namanya. Karena Tuhan tidak pernah membedakan siapa itu orangnya, apapun agamanya, dan apapun bangsanya, selagi orang itu sudah merasakan dirinya, sudah bersamanya, dan sudah taat dan tunduk atas perintah dan larangan Tuhannya, yaitulah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan atau dicintai oleh Allah. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Apalagi sampai direwangi berseteru, direwangi adu argumen, dan lain sebagainya. Untuk apa? Makanya seandainya alam akhirat yang dinanti-nantikan dan dibicarakan itu, seandainya surga dan neraka itu bisa mengejawantahkan saat ini, saya pengen tahu nantinya setelah semuanya ke sana, siapa atau orang-orang yang akan mendapat yang dinamakan syafaat itu? Apakah keturunannya? Apakah orang yang sering mengucapkan atau sering yang menyanyikan atau yang menyanyikan lagu-lagu yang memuja-muja atau meninggi-ninggikan orang yang dikagumi itu? Di dalam agama Islam sudah jelas, orang yang di situ dianggap pendusta agama adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai atau orang yang tidak pernah membantu pada fakir miskin. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah menghargai dan tidak pernah membantu pada yatim piatu. Maka walaupun orang itu beragama, walaupun orang itu sudah melaksanakan syariat tentang agama, ancamannya wawailul lil musholin, maka akan masuk neraka wel orang-orang tersebut. Karena sholatnya kental, ya, agamanya seolah-olah dia adalah yang paling benar, tapi dia tidak pernah memberi pada fakir miskin, bahkan dia itu mengharap belas kasihan dari fakir miskin. Dia tidak pernah menyantuni anak yatim piatu, tidak pernah menghargai anak yatim piatu, bahkan dia makan pun cari makan dari mengatasnamakan yatim piatu dan lain sebagainya. Maka ancamannya adalah orang-orang tersebut akan masuk neraka well. Gini, padahal kita tahu ya Pak, negara Muslim itu kan bukan di Indonesia juga semua aja gitu. Nah tapi kadang kenapa ya terkait dengan Habib itu justru maraknya itu di negeri kita, sedangkan pemangku-pemangku jabatan yang berkompeten untuk menertibkan bahkan menangani masalah itu justru malah diam. Sedangkan ketika ada salah satu semacam pesantren gitu atau semacam kawero yang tujuannya itu untuk kebenaran, mensiarkan ajaran yang sebenarnya, justru malah dianggap sesat. Nah, sebenarnya kan yang sesat itu yang mana? Nah, gitu loh. Nah ya makanya itu. Apalagi dia mengaklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah. Lah Rasulullah waktu itu dilahirkan di mana? Di Mekah. Ya, dan dia berjuang di Madinah. Mati juga di Madinah.
dengan keyakinannya mereka bahwa seorang sosok yang namanya Muhammad itu adalah orang yang benar dan orang yang membawa berkah di alam ini. Kenapa tuh mereka itu sudah dilahirkan di sana, keturunannya di sana, kok lari di sini? Ini ada apa? Maksudnya perlu dipertanyakan. Betul. Berarti kalau begitu, ternyata apa yang disampaikan Rasulullah saat itu, yang namanya surga, yang namanya keindahan, yang namanya bumi suci, dan lain sebagainya. Mungkin ya di negara kita itu, di negara Nusantara ini loh mungkin. Karena lu sudah membicarakan tentang surga, di situ adalah pertamanan yang indah. Di samping pegunungan, di situ mengalirkan air dan pohonnya rindang, bahkan hijau royo-royo, dan sekelilingnya banyak tanam-tanaman yang berbuah yang bermanfaat. Nah kalau membicarakan tentang itu, memang di sana itu nggak ada, berarti kan bukan negara itu yang dibicarakan oleh Rasulullah waktu itu. Berarti kan adanya di sini itu. Nah karena dia menemukan kenyataan ada di sini itu, maka menganggaplah ini surga yang sebenarnya. Maka karena dia menemukan surga yang sebenarnya di sini, lah yang memilikinya inilah yang akan dirusak akalnya. Supaya apa? Karena dia itu saya ibaratkan adalah duto. Duto itu utusan. Betul. Ya utusan negara dari sana. Utusan untuk apa? Ya untuk meracuni bangsa kita ini supaya terlena. Dan kalau bisa, jangan sampai orang-orang sini itu percaya dengan negaranya. Makanya kalau orang sini itu sudah mendapatkan rezeki dari negeri sini, disuruh mengumpulkan, setelah ngumpul, untuk dibawa kemana? Ya dibawa ke sana. Nah untuk apa? Ya otomatis untuk keberlangsungan hidup negara sana. Dengan dilabeli haji lah, dibeli umroh lah, dan lain sebagainya. Makanya mbok kita itu agak waras sedikit. Kita yang mempunyai negara yang gemah ripah loh jinawi, Karto, Toto, Turharjo. Itu sebenarnya zaman dulu memang itu kenyataan di sini. Tapi setelah kedatangan agama-agama itulah negara sini itu malah semakin rusak. Malah orang-orang sini sendiri tidak mempercayai negaranya sendiri. Bahkan bahasa saja itu kelihatannya sudah agak malu memakai bahasanya sendiri. Betul. Yang paling nonjol. Karena orang sini sudah mulai do klenger, sudah mulai do teracuni. Pakai nama saja itu sudah gak mau, pakai nama negara aslinya Nusantara, apalagi orang-orang Jawa. Sudah gak mau, semuanya diubahlah dengan nama-nama orang dari sana. Kayaknya malu Pak Jarno pakai nama. Nah makanya itu. Terus tujuannya itu apa? Orang dulu memberi nama anak karena orang Jawa itu percaya bahwa asmo kinaryo jopo, nama itu artinya doa. Maka setiap memberi nama anak itu paling tidak itu diurutkan dengan aksara Jawa 20. Ya. Jadi enggak awuran seperti sekarang. Sekarang kan makanya ya negaranya, ya otaknya, ya perekonomiannya morat-marit karena dari namanya itu tidak ada yang mencerminkan bahwa kita itu untuk apa ya, berjalan tegak lurus. Sudah dibelok-belokkan. Dari kata ho, dari kata ngo nanti kembali ke ho, setelah ho nanti kembali ke no. Gitu. Contohnya apa? Contohnya dengan memakai nama, ya maaf, ya, dengan memakai nama Muhammad. Muhammad itu kan dari kalau bahasa huruf aksara Jawa, moko modo. Ini kan berarti diambil dari atas ke bawah, terus naik lagi, terus terjun kembali lagi ke bawah. Nah itu kan sama dengan mendoakan kita tuh supaya kita tuh nggak bisa berjalan lurus atau naik sampai puncak tinggi. Kan dari atas turun, setelah dari turun naik lagi, turun lagi. Nah kenyataannya apa yang terjadi?
pemikirannya, ekonominya, dan lain sebagainya sudah nggak bisa stabil lagi. Ya karena ya memang sudah didogma seperti itu, dan dogma itu menjadi doktrin. Setelah doktrin itu karena memakai aksara-aksara dari Arab, dari huruf-huruf hijaiyah, seolah-olah setiap bahasa aksara hijaiyah itu adalah bahasa yang paling baik, bahasa yang penuh dengan arti, dan lain sebagainya. Sehingga itu diterapkan, makanya nggak sedikit ya, orang sini yang namanya muslimin maling, ya, yang namanya rohim tapi mukmin berbodoh. ya, Nggih, jadi begal, ya, yang namanya macem-macem lah.